Silakan, Pak Riza, duduk, Pak. Insyaallah. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah, Pak Riza. Alhamdulillah. Terima kasih nih, hatur nuhun udah mau menyisikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah. Keluarga? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Riza juga ya. Konsisten nih dengan hitam. Keren. Ini, Kang, saya lihat nih, ya Allah, Ponyo ini Masya Allah seneng banget. Apa ya? Makin cakep perkembangannya. Ini memang mau terus jadi apa nih, Kang, ke depannya, Kang? Jadi apa ya, Pak ya? Jadi wadah kali ya, tempat berkumpulnya orang, ambil manfaat. Masya Allah. Lalu orang yang sudah mengambil manfaat selesai, kemudian dia menyebar lagi. Ada orang baru lagi masuk, ada manfaat lagi yang diambil, menyebar lagi. Akhirnya konsep yang kita tuju ya rahmatan lil alamin. Lewat restoran, lewat catering pernikahan, lewat sekolah, TK, SD, SMP, Akademi Tata Boga, dan mungkin nanti yang sebentar ini jadi masjid juga. Masya Allah. Kang, penasaran nih, Kang. Kan ini teh dulu kakek ya yang memulai Ponyo ini. Ini kan legenda banget. Dan kalau saya nggak sempet mengalami itu pas zamannya kakek masih ngurusin Ponyo segala macam, baru tahu itu pas ayah dulu ya. Nah, pernah nggak ada obrolan yang Kang Rijal sendiri dengar dari kakek atau mungkin ayah lah, keluarga cerita? Ini kalau kakek sendiri sebagai founder teh dulu pernah nyeritain nggak mimpinya kakek tuh mau ngapain dengan Ponyo itu? Secara langsung mungkin tidak, Pak, ke saya gitu ya, menceritakan gitu. Tapi ini seperti nilai yang diwariskan yang saya kemudian mengambil sarinya atau memerasnya. Ya ini manifestasi dari founder dari Pak Dudi itu. Dilanjut oleh generasi kedua, dan saya sebetulnya relatif hanya mengelola saja apa yang sudah ada. Jadi, Pak Dudi itu kan bikin Ponyo 72, restoran. 72 tahun 72. Berarti sekarang kan dari tahun 72. Kemudian tahun 90 itu kan lagi growth banget, Pak. Kita tahun kan 90 ya. Ya, 90-an awal. Tapi waktu itu Pak Dudi malah bikin sekolah gitu. Yayasan Al-Amanah itu tahun 94. TK tahun berikutnya SD, beberapa tahun berikutnya SMP, dan ini ATB itu dari tahun 97. Jadi apa yang dicari Pak Dudi ketika bisnis lagi bagus gitu? Bukannya bikin cabang banyak gitu. Tapi malah bikin sekolah. Iya. Waktu itu cabang juga ada beberapa belasan lah gitu ya. Cuman kenapa Pak Dudi itu tidak ngoyo atau tidak agresif atau tidak betul-betul apa ya istilahnya? Ya bisnis gitu ya. Enggak gitu. Nah, saya melihat itu yang diwariskan tuh nilai itu, Pak. Bahwa yang Pak Dudi ciptakan itu ya apapun bentuknya, kebermanfaatannya yang mana yang paling bakal lebih menyebar, lebih baik, lebih jadi prioritas gitu. Ya Ponyo akhirnya seperti itu gitu. Orang juga kesini tuh aneh kan, ada restoran, ada belakangnya sekolah gitu. Biasanya kalau restoran mah ya udah settingannya itu dengan katakanlah tempat bermain gitu ya, tempat ada orang tuh ya happy lah gitu ya, bukan belajar gitu. Betul. Kayak secara bentuk saya tuh berpikir Pak Dudi tuh bikin bukan restoran yang punya sekolah, tapi yayasan atau sekolah atau kebermanfaatan ini yang salah satunya dari yang dikerjakannya adalah restoran. Masya Allah. Kang, itu ya, tadi Kang Rijal bilang ada belasan, sempat sampai ada belasan. Saya nih pas juga tahun 90-an kan ke Bandung, baru masuk Bandung kan. Orang Bandung, sebagai orang Bandung yang dari tahun 90-an di sini, terus juga ya namanya urusannya bisnis juga, ya pastilah ada lah mampir-mampir ke tempat makan segala macam. Nah, dulu tuh kan yang saya tangkap ya Kang ya,
Ponyo tuh sempat tuh di yang saya lihat dan saya rasakan sendiri ketika datangnya kapan rame, terus kemudian bersamaan kalau nggak salah ya Kang, ini mohon dikoreksi, bersamaan dengan waktu itu tol Jakarta Bandung tuh dibuka. Nah kemudian banyak resto-resto Sunda kekinian, itu kan heboh tuh. Tapi justru di waktu itu saya ngelihat malah Ponyo teh kayak yang decline, turun, kemudian bahkan kayak yang ini teh mau hidup atau mau mati gitu. Sebagai orang luar ya ngelihatnya, aduh ini teh legend, tapi kok yang lain mau marak pada saat momentum itu. Pokoknya malah nyungsep. Bener ya Kang ya, pernah dalam situasi itu ya? Waktunya bener nggak di sekitar itu? Ya, seingat saya waktu itu mungkin masih SD berarti. Masih SD. 97 kan Krismon ya. Betul. 97 Krismon. Ya bahkan bapak juga ibu itu pernah cerita makan aja jadi harus bayar gitu, karena ya bagaimana benar-benar keuangan perusahaan juga harus, maksudnya makan itu keluarga, bapak sama ibu saya makan di Ponyo ya gitu, makan di Ponyo bayar gitu supaya ya ada income, ya keuangan harus tetap dijaga. Nah itu yang seingat saya ya 90 akhir itu terjadi, dan Ponyo juga sampai ada semacam buka setengah gitu, atau ya di era itu. Terus buka kemudian setengah teh? Ya jadi ada karyawan yang harus digilir gitu Pak, karena ya pembeli juga daya beli menurun saat itu. Tapi itu juga kayak pandemi sih Pak, hanya beberapa bulan gitu ya, setelah itu recover lagi. Tapi ya kitanya mungkin yang tidak recover ya secara mungkin ya pengelolaan dan lain-lain gitu, sehingga ya yang sebagai pelanggan mungkin Pak Riza merasakan itu gitu di era itu. Ya mungkin decline, ya mungkin stagnan. Tapi menariknya adalah yang kalau saya ambil hikmahnya itu adalah kita bertahan gitu Pak. Tidak kemudian sampai ada aset yang dijual, tidak kemudian sampai ada yang ya harus tutup beberapa cabang. Iya, yang itu yang tutup pun kebanyakan yang memang kita sewa gitu, atau karena ada kemitraan gitu. Tapi yang ini yang dimiliki sendiri, itu bertahan. Jadi kalau sempat rugi atau yang betul-betul minus itu sebetulnya secara riwayat ada, cuman dia secara average dia tetap bisa bertahan dengan keadaan yang seadanya gitu. Oke. Sampai akhirnya 2000-an awal, Allah itu sebetulnya udah ngasih sign bahwa ini loh, ada orang-orang, pelanggan-pelanggan yang selalu bertanya, bisa dipakai nikah nggak di Ponyo? Bisa dipakai nikah? Di 2000-an awal sudah ada yang suka begitu ya nanya-nanya. Tapi mungkin itu tidak istilahnya dipertajam, tidak dieksplor ya, tidak dieksploitasi lebih dalam untuk potensi market itu. Karena kan ini juga kita dulu jalur lintas yang Cinunuk ini Pak. Terus kan jadi residensial sekarang. Banyak komplek di sini. Betul. Dan seiring fase Bandung keluarga, Timur kan, Bandung Timur. Seiring fase keluarga, akhirnya permintaan nikah ya organik. Dan itu kan bukan sesuatu yang kita rencanakan, bukan sesuatu yang ini desain natural aja. Natural, bahkan nggak ngeh Pak. Saking polosnya kan, nggak ngeh ini tuh ada pelanggan ada tamu yang minta, yang nyari gitu. Tapi kita mungkin juga karena ngelihat Cinunuk ya, karena ngelihat luas segala macam kan. Karena ngelihat luasan. Nah, akhirnya mulai 2010-an mungkin. Ini ternyata yang kita gali loh ke bawah, semakin kita gali ke dalam, semakin gali ke bawah, ini pasarnya besar gitu. Dengan solusi yang kita ciptakan, yaitu ya nggak perlu sewa gedung, nggak perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan jika ngeteng vendor-vendor atau ngecer gitu, vendor-vendor satu persatu gitu Pak. Saya ingat juga sih awal-awal di Ponyo Cinunuk ini jadi tempat nikah ya. Memang kesederhanaan itu sepertinya malah jadi kunci ya. Maksudnya kesederhanaan di sini tuh Ponyo berangkat dari situasi yang menangkap bahwa orang nikah itu kan relatif ya, ribet. Ya
gedung sendiri, kemudian dekorasi sendiri, nyari lagi atau partneran dari gedung itu, atau IO lah kalaupun ngurus yang IO apa namanya pernikahan. Nah, terus belum lagi makannya gitu ya, milih-milih menu. Nah, sementara Ponyo menjadi penawar atau solusi dengan bentuk yang sederhana, orang sudah tahu. Kan saya juga pelanggan, Kang. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, nuhun, Pak. Suka order lewat online juga gitu ya. Kalau ada tamu apa pelanggan lah, memang enak gitu Ponyo itu. Nah, jadi hal yang paling esensial, fundamental, mendasar itu kan rumah makan teh ya makanannya kudu enak. Betul. Dan brand itu memang sudah dimiliki Ponyo karena terbukti. Nah, itu kemudian ditawarkan nih juga tempat kami bisa dipakai nikah dan makanan nggak perlu pusing, udah langsung pilih menu. Itu kan solusi yang sederhana tapi kena banget gitu ya. Dan menariknya Pak, ketika kita mempertajam di wedding, dine in atau restoran yang hari-hariannya, regular dine-in-nya itu naik. Jadi bukan ke bawah naik ya, jadi bukan orang tuh jadi malas, bukan ya? Bukan. Ya karena mungkin orang ada semacam, wih rame lagi apa. Jadi ada traffic gitu. Nah, atau bisa jadi itu tuh tamu-tamu undangan yang geningan enak gitu. Mungkin. Nanti kita makan ke sini gitu. Tapi itu yang saya percaya Pak. Satu orang nikah di sini tuh pasti ada nilai emosional yang sudah kita install gitu. Iya. Ya masa sih nggak dine in sekali gitu 2 tahun kemudian. Nyicip lah ya, nyicip gitu. lah pasti untuk ada. Sekedar kita dulu nikah di sini. Iya. Masya Allah. Kang, ini penasaran Kang. Jadi tantangan bisnis itu kan nggak gampang ya Kang. Sangat tidak sederhana lah, apalagi ya kemarin pandemi dan segala macam itu nggak sederhana. Tapi ini Ponyo itu sudah generasi ketiga. Nah, sementara kalau pakem umumnya bisnis itu generasi ketiga itu alhamdulillah tidak terbukti. Amin. Katanya itu generasi ketiga itu malah bikin apa yang sudah dibangun oleh founder kemudian diwarisi oleh generasi kedua, bahkan bisa jadi dikembangin gitu. Paling tidak tuh bertahan gitu ya, generasi kedua tuh biasanya itu. Banyak juga yang kemudian berhasil melejitkan lebih hebat. Nah, tapi banyaknya pakem bisnis nih, ini kan namanya juga pakem, belum tentu harus benar ya. Generasi ketiga tuh biasanya membuat decline, nyungsep, hancur. Nah, tapi saya lihat ini malah kebalikan kan. Jadi ini kan ada kayak warisan ya. Ini teh Ponyo teh dari kakek, kemudian generasi keduanya anak-anaknya kakek yang dulu dipimpinnya sama ayah anak Kang Rijal ya, ayah Kang Rijal. Nah, terus diwariskan sekarang sama di generasi ketiga. Berarti Kang Rijal sama sepupu-sepupu. Nah, ini apa sih Kang rahasianya ya? Kok satu menjaga keakuran itu, nggak ada yang sisirikan ya bahasa Sundanya, saling iri, atau kok dia yang harus jadi pimpinannya bukan dari keluarga kami misalkan gitu ya. Nah, atau misalkan jangan-jangan juga malah ada konflik, ketidaksetujuan misalkan. Ini satu, kok bisa akur terus jalan? Karena itu kan kalau sampai bertengkar bahaya. Nah, yang keduanya apa sih yang kemudian dilakukan ya, pembagian tugasnya sama Kang Rijal untuk kemudian ini tetap harmoni dan bahkan membuat generasi ketiga itu boleh dibilang memimpin Ponyo yang saya bilang tadi kelihatannya menurut pelanggan itu sudah mau nyungsep, itu malah kemudian wah itu hebat lagi. Iya. Bukan hebat lagi, bahkan sangat hebat kalau buat saya mah ya. Amin. Saya sebagai cucu berarti dan kemudian saya sebagai anak. Itu saya melihat para orang tua kami, para kakek nenek itu guyub, rukun gitu. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang betul-betul saya sangat syukuri. Karena bagi saya itu sesuatu yang paling berharga untuk kita bicara bisnis yang kita bekerja bersama gitu dalam satu buah keluarga besar. Ketika guyub, ketika rukun, ada kesepahaman, ada saling ikhlas, ada saling ridho, ada saling percaya. Itu yang membuat saya, Pak,
Makanya saya sampai sekarang juga saya bukan owner gitu Pak, saya pengelola gitu. Sebagai pengelola melihat para pemilik ini ya satu suara gitu untuk mendukung saya sebagai pengelola untuk bisa terus menjalankan bisnis. Masya Allah. Dan syukurnya itu karena sesuatu yang kita sebut dengan kerukunan keguyuban yaitu datangnya dari Allah gitu. Bukan berkah ya. Berkah gitu, bukan sebab akibat apakah Nih, cara juga, apa ya, gitu, cara apa saya nggak tahu Pak gitu. Ya. Yang jelas para orang tua kami, kalau saya ya Ua gitu ya, para bapak, ibu, mang, bibi semua dalam satu keutuhan konsensus dalam menjalankan bisnis ini harus seperti apa. Jadi kita 6 cabang sendiri kan tidak, oh ini buat siapa, ini buat siapa, enggak. Ini kita dalam satu kesatuan, manajemen yang sama. Bahkan para orang tua kami itu sibuk menyibukkan dirinya di yayasan sekarang. Karena melihat khidmatnya. Masya Allah. Jadi bahkan saya melihat seringkali lebih, ya kalau saya merasa melihatnya gitu ya, kok lebih sibuk beliau daripada saya gitu. Karena sekolah itu kan ya begitu ya seru ada seru ya, gitu, yayasan gitu. Jadi saya malah belajar betul dari para generasi kedua, generasi pengembang yang kalau dulu Pak Dudi dan Ibu Cinta almarhumah itu ngecor gitu fundamennya, fondasinya. Pada generasi kedua itu ya terus menapaki pavingnya, interiornya, bangunannya. Saya merasa sih saya relatif hanya arah sana ke belah sini dibagusin ke sini, ini aksesorisnya lebih bagus. Saya merasa ya hanya sekedar itu saja. Yang istimewa itu adalah ketika ya Allah masih mengizinkan Ponyo ini masih ada. Masya Allah. Terus bagi peran sama sepupu-sepupu gimana kan? Yang sepupu itu berarti kalau kita bicara generasi ketiga itu mungkin sekarang ada 30-an. Tapi yang secara eksekutif atau terlibat itu hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Dan ya itu juga keputusan berarti dari generasi kedua. Dari 3 keluarga berarti ya? Enggak Pak, dari satu keluarga dari Pak Dudi dan... Bukan, maksudnya tuh kan kalau Kang Rijal dari ayahnya Kang Rijal, nah yang kedua, yang ketiga ini dari adiknya, dari siapa gitu ya? Dari bibi. Tapi generasi kedua tuh ada 6 bersaudara. 6 bersaudara. Nah ini dari 3 bersaudara. Ya, dari 3 bersaudara. Nah, Masya Allah. Itu kan ada satu tantangan ya Kang, kalau ada orang tua pebisnis juga, keluarga kakak adik juga pebisnis. Nah mereka juga masih hidup, masih mampu, masih kuat. Nah, tapi berani mewariskan ke anak. Orang tua ke anak itu kan psikologisnya tuh suka ke bawah-bawah gitu. Anak ini anak gitu, sampai kapanpun anak teh anak. Nah, sementara boleh jadi nih Kang Rijal pada saat itu kan mungkin ya belum menjadi pebisnis yang juga sudah membuktikan bahwa ada bisnis yang dikerjakan dan sukses sehingga dipercaya, udah jangan, daripada ngurus bisnis itu ngurus bisnis keluarga. Nah itu kalau Kang Rijal duga ya, atau bahkan mungkin pernah disampaikan sama orang tua, sama bibi, paman gitu ya, mang gitu, keberanian orang tua dan saudara-saudaranya menitipkan kepada anak-anaknya teh dengan dasar apa Kang, kalau yang Kang Rijal duga? Mungkin ini ikhtiarnya gitu ya, adalah ya pada akhirnya portofolio kali ya Pak ya. Ya saya pernah kerja di Pariza. Itu juga mungkin jadi bagian dari portofolio saya. Terus kemudian dulu di zaman sekolah juga saya cukup ya nggak berdiam diri lah gitu ya, aktif kesana kemari gitu, organisasi ya, bisnis juga gitu. Saya dilihat mungkin, dan akhirnya itu yang membuat keluarga itu juga relatif percaya. Ini juga yang megang ATB ini sepupu itu sudah mulai involve ya. Beliau juga namanya Kang Hilman, beliau juga punya portofolio gitu, aktif di kemana-kemari gitu ya, dan sangat berkembang. Dan bahkan Pak yang ini juga belum pernah saya cerita ke Pak Riza. Jadi yang
terus menarik atau mendorong saya untuk involve itu bahkan bukan orang tua saya, tapi tante sebetulnya. Tapi dari Budiah namanya. Budiah itu yang ayo justru malah Rijal ikut aja gitu, gitu. Itu dari kuliah gitu dari. Jadi ya orang tua juga pada akhirnya ngikut, dan orang tua juga mungkin karena ada rasa ketidakenakan gitu ya kalau nyurungkeun anaknya sendiri mah gitu. Tapi ya begitu yang minta malah itu, bukan gitu. mereka sendiri, jadi ya akhirnya bersama gitu. Ya Bersama. Kan ini unik ya Kang, kalau anak-anak muda itu kan biasanya ya, kalau saya lihat tidak semua loh, tidak semua anak muda itu mau ya ngelanjutin, nerusin apa yang sudah diwariskan orang tua. Banyak faktor, bisa jadi mereka nggak suka. Saya emang nggak suka dengan cara-cara orang tua mengurusin bisnis. Jadi bisa jadi karena memang Allah tuh ngasih bakat, kemampuan yang berbeda banget dengan default yang kuat di orang tua misalkan. Beda area lah. Nah itu makanya anak tuh juga banyak yang nggak mau ngurusin bisnis, atau kalaupun disuruh tuh jadi kayak ya udahlah, tapi nggak totalitas. Nah kalau yang saya lihat ini Kang Rijal ini, apakah juga ada pergulatan itu juga gitu pada saat awal-awal mau dititipin ponyo gitu ya, diminta untuk ngurusin ponyo. Wah saya juga punya idealisme sendiri gitu. Dan kemudian kalau ada, kumaha tuh Kang cara Kang Rijal menundukkan ego sendiri misalkan kalau ada ya, sebenarnya pengennya apa gitu, tapi ya sudah ini diterima dan malah siap gitu ya dengan memberikan yang terbaik. Ya, seperti yang Pak Riza tahu, saya juga senang dengan bisnis yang sudah saya jalankan sebelumnya gitu ya. Terus juga tahun 2012 menjelang 2013 ikut dan selalu menghadiri beberapa majelis, kelas, seminar. Terus juga banyak nasihat dari Pak Riza gitu. Saya melihat muara kita sebagai anak tuh ya biru walidain gitu. Dan bagi saya orang tua saya itu tidak hanya orang tua gitu kan, tapi juga ke pinggir gitu ya, ke paman, ke bibi gitu. Itu semua adalah orang tua. Apa yang para orang tua ini butuhkan adalah bantuan untuk menjalankan dari bisnis yang diwariskan oleh orang tuanya terdahulu juga. Maka saya berpikirnya sederhana, berarti biru walidain saya adalah membantu menjalankan usaha ini. Saya juga menyadari gitu Pak, kalau ada salah seorang guru yang menyampaikan bahwa kita ini kalau ingin kenal ya salah satunya harus melihat nasab. Nasab kita ini siapa? Oh, dari jalur ibu, guru semua Pak. Dari jalur ayah, usaha semua gitu. Yang sekarang akhirnya ya saya dosen, saya guru juga. Akhirnya saya harus jalan usaha juga. Nah, saya di situ mengenal diri gitu. Sehingga saya mengenal, saya bisa nih, saya punya potensi ini. Walaupun ya mungkin kembali lagi kita ini kan sesuai dengan prasangka kita, dan akhirnya Allah bisa mengizinkan. Allah sesuai prasangka hambanya. Saya berprasangka bahwa diri saya itu saya bisa nih melakukan ini. Saya bisa karena nasab saya ini gitu. Dan itu kan sesuatu yang gifted, sesuatu yang karunia gitu, yang Allah berikan, bukan yang kita minta gitu. Kita tidak minta dilahirkan dari rahim seorang guru, kita tidak minta dilahirkan dari rahim seorang usaha. Maka ketika kita takdirnya, kodarnya di sini, ya sudah, yang itu kita jadikan kompas, yang saya jadikan kompas gitu Pak. Ya, saya jalani aja kompas itu. Masya Allah. Gitu. Kalau makanan yang paling paling asik lah, hard sellingnya, paling keren, paling favorit, dan itu memang andalannya ponyo apa sih Kang? Yang tadi sedikit saya cerita itu Pak, yang paling orang tadi ada suka, nasi goreng. Ya. Kalau yang paling disukai ya ayam goreng. Ayam goreng ya. Ayam goreng. Masih ya. Ya, ayam goreng itu adalah yang paling dicari. Karena yang dirasakan tentang ayam goreng itu Pak,
bukan hanya di lidah, Pak. Tapi dia masuk ke pikiran, ke hati, karena kenangan, ada efek nostalgia ketika kita makan. Jadi para pelanggan kami ini ketika makan ayam goreng, yang dirasakan itu, oh iya, ini rasa yang sama ketika saya diajak almarhum bapak. Ini yang rasa yang sama ketika saya diajak oleh dulu kakek kalau mudik. Itu rasa apa, Pak? Rasa lidah dan rasa emosi gitu yang. Jadi enaknya itu enak banget. Nah, makanya sesuai namanya ponyo. Iya, enak banget. Enak pisan. Enak raos pisan. Raos pisan. Nasi ayam goreng. Terus ayam goreng. Nah, terus kalau yang sekarang juga lagi banyak disukai sate marangi. Sate marangi. Empuk banget di sini. Terus itu karena dagingnya ya. Dagingnya pilihan tenderloin gitu, pakai tenderloin. Jadi tenderloin dipakai buat steak, kalau kita buat sate. Mewah. Dan mewahnya bukan mepet sawah. Waduh, memang keras. Buat sate. Nah, terus ya kalau Sundanis ya kebanyakan dalam satu paket ya pastinya ada liwet, ada teman-temannya, asin, ada tumisan gitu. Ada jambal itu yang satu set paket Sundaan lah ya. Itu juga enak semua. Legend enak ya. semua. Minuman, Kang, minuman. Nah, minuman. Kopi aja enak loh, padahal bukan kafe kopi. Minuman itu apa yang paling? Ada yang sekarang jadi partner saya juga, sepupu juga, Pak. Dulu kita itu bikin lomba 17-an. Waktu beliau SMP, beliau tuh juara di lomba 17-an keluarga. Biasanya namanya anak muda tuh kan agresif kan. Agresif, pengembangan. Begitu tahu ponyo ini bagus. Nah, kalau saya lihat yang luar tuh wah langsung jelung bikin banyak gitu, mau misalkan ya dengan model franchise atau dengan pakai uang bank pengembangannya dan seterusnya. Kalau boleh tahu ponyo, bukan rahasia dong. Gimana nih ponyo mau ngapain dan bagaimana nih untuk yang keluar itu? Saya sebagai orang yang melanjut dan mengelola, Pak, saya harus tahu diri. Jadi saya malah berpikirnya men-treat bisnis ini sangat prudent, sangat hati-hati, karena ini stake-nya istilahnya stake itu yang ditopang gitu, atau yang terlibat di ponyo ini, di yayasan ini kan nggak sedikit. Keluarga. Maka kalau saya serampangan, kalau saya kalau misalnya gitu saya sebut gitu ya, agresif atau terlalu tanpa kehati-hatian, saya bismillah gitu, saya nggak mau ya Allah untuk sampai melakukan kesalahan yang tidak perlu. Dan saya akhirnya juga belajar banyak dari perjalanan Pak Riza, perjalanan teman-teman gitu ya, dari kelas-kelas, dari majelis-majelis. Akhirnya yang hanya saya lakukan itu ya sudah, apa yang ada di depan mata saya jalankan sungguh-sungguh, saya berusaha sepenuhnya yang terbaik gitu. Dan memang saya cenderung ke dalam, bukan keluar dalam arti wah mana nih investor, wah mana nih pinjaman gitu yang saya pakai. Saya malah ada beberapa orang yang menawarkan gitu, saya bisa nggak jadi mitra. Saya malah khawatir saya nggak deliver gitu, saya nggak bisa menuruti apa harapan yang dimaui gitu. Walaupun satu sisi jangan-jangan saya salah lagi, atau jangan-jangan ini saya konyol banget kok, ini nggak digas aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang ada satu outlet yang di Bekasi itu kerjasama, Pak. Itu ya tahun ke-30 kami kerjasama. Masya Allah. Jadi dengan mitra yang sama. Bukan mitra yang sama, Pak, ke anaknya sekarang. Iya, maksudnya itulah gitu. Ya, bukan gonta-ganti mitra gitu ya. Tapi keluarga itu gitu ya. Jadi yang berjanji itu dulu antara kakek dengan beliau gitu ya, dengan bapaknya. Oh, bapaknya. Sekarang saya dengan anaknya gitu, tahun ke-30. Masya Allah. Ya, langka banget itu. Alhamdulillah kerjasama ini bertahan lama ternyata. Masya Allah. Tapi ya kemudian untuk kita berjalan sekarang, apalagi di tengah
krisis gitu ya, atau seperti ekonomi yang tak menentu ya, saya asalnya mau gas tuh sebelum pandemi itu. Pandemi terjadi, bentar gitu. Terus resesi lagi sekarang, bentar. Jadi ya kita sangat jagain aja dulu sekarang apa yang terjadi, apa yang kita lebih prudent aja dalam mengelola bisnisnya. Iya. Nah kalau ke dalam Kang, kalau tadi kan yang sifatnya ini berarti Akang punya racikan apa nih dengan lebih fokus ke dalam itu? Yang saya percaya dari kuliner itu adalah di produk dan kalau kita bicara produk di kuliner berarti ya jasa dan produknya, jasa dan barang gitu Pak. Karena akhirnya kan pelayanan, akhirnya servicesnya juga ada, akhirnya juga produk yang dirasai melalui lidah juga ada gitu. Yang saya lihat kalau kita bicara di kuliner itu pelanggan itu adalah kuncinya. Karena repetisi pembelian itu ya bisa sangat sering. Beda kalau kita misalnya baju gitu ya, saya nggak mungkin beli baju ini lagi yang sama, warna yang sama gitu dalam jangka waktu yang sangat dekat. Tapi kalau ayam goreng Ponyo Pak, saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan. Tapi nggak dari kecil. Saya dari kecil nggak pernah bosan. Dari sejak jadi pelanggan. Artinya ya produknya sama. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai usaha kuliner ya? Ikhtiarnya adalah saya cukup untuk terus jagain produk itu baik. Konsisten, istiqomah. Ini juga guru bilang istiqomah lebih dari 1000 karomah. Berarti kalau kita istiqomah dengan kualitas, ya kita coba cari berkahnya aja dari situ. Kualitas dari pelayanan pernikahannya, kualitas dari masakan yang kita hadirkan, dari ayam goreng yang setiap ada di piring para pelanggan, tahu goreng aja yang kita pikirkan ini gimana menjadi tahu goreng yang paling enak. Nasi goreng juga mungkin Pak Riza pernah nyobain nasi goreng. Enak banget. Nasi goreng itu kan simple Pak, sederhana. Tapi yang kami pikirkan itu bagaimana kami menghadirkan nasi goreng yang paling enak, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita maksimalkan di situ. Lalu kita istiqomah di situ. Kami percaya kuliner itu sesederhana itu. Tapi yang rumit itu menjagainya gitu, operasionalnya. Nah, ini yang menantang dan menarik. Kesana arahnya apa? Manusia, tim, kerjasama, muamalah. Akhirnya kami bikin istilah kami di internal sekolah Ponyo. Jadi kita bahkan bikin semacam LMS gitu kalau di kuliahan. Beneran itu ada ini? Ya LMS-an lah Pak. Dalam bentuk yang gratisan-gratisan. Iya, keren banget. Tapi para SDM ini ketika onboarding mereka masuk, yuk ini kurikulumnya, ini ada materi-materinya. Tapi materi yang pertama itu bahkan nggak ada hubungannya dengan ini Pak, dengan kuliner. Yaitu Sirah Nabawiyah. Jadi kami ini ada materi sirah yang mereka harus baca lalu diujiankan. Diujiankan. Nah, yang terus ada beberapa hal juga yang pandangan dia terhadap pekerja dan karir. Ada satu buku yang juga ini atau satu pameo yang kami pegang adalah Your Job is Not Your Career. Jangan berharap bahwa pekerjaan Anda di sini itu akan jadi karir yang jadi tumpuan atau yang jadi patokan. Karir itu kehidupan gitu. Entah di Ponyo atau tidak bersama Ponyo, ayo ambil manfaat dengan Ponyo. Ponyo itu kalau perlu jadikan batu loncatan ya batu loncatan. Karena ini sekolah nih. Ini adalah itu teh sudah di statement dari awal. Iya. Ya dalam 5 tahun terakhir lah Pak ini semakin menajam gitu. Karena yang kami sekarang hadirkan, yang kami rekrut itu kan bukan yang lulusan S2 Harvard gitu misalnya atau dari lulusan sarjana mana, kan bukan. Kami ini melihat bahwa ini yang kami kumpulkan sebagai tim ini kan anak-anak muda. Anak-anak muda, first jobber kebanyakan gitu. Dan mereka itu haus akan ilmu, dahaga akan ilmu, dahaga akan pengalaman juga. Nah, kami bagaimana menghadirkan menjadi wadah sekolah itu. Kayak kami bikin sekolah Ponyo dengan ala kadarnya, dengan seadanya, tapi ini loh kurikulum yang diperlukan gitu. Ini yang akan menjadi nilai, yang ini akan jadi fundamentalnya. Setidaknya
ini yang akan mengkalibrasi dari budaya yang kita bangun ke depan. Masya Allah. Kang, mungkin 3 terakhir nih. Namanya bisnis ya, dengan niat yang ya saya yakin karena Allah, ya cari ridho Allah. Tapi namanya bisnis itu kan juga ada muamalah tadi, berinteraksi dengan manusia, ada situasi luar yang kita nggak bisa kendalikan. Itu kan boleh jadi ada kondisi-kondisi yang sangat tidak nyaman atau bahkan sangat berat buat Ponyo sendiri. Nah itu kalau boleh tahu Kang, situasi yang Kang Rijal alami ya selama memanage Ponyo itu, ujian berat yang kayak seperti apa sih, dan gimana tuh bisa kemudian berusaha mengatasinya dan kemudian lewat dari kondisi itu? Yang paling berat mungkin pandemi ya Pak ya. Pandemi ya. Dan waktu pandemi itu juga ya tidak ada yang mempersiapkan gitu ya. Tadi mau siap-siap gas, kita malah banyak juga investasi pengeluaran, pandemi. Dan itu membuat kami cukup goyang juga. Tapi yang menjagai atau Allah izinkan kami terus bertahan itu sebetulnya yang saya sekarang evaluasi gitu ke belakang Pak, refleksi itu, kami nggak punya utang. Itu aja gitu Pak. Mantap. Itu aja. Ini langka. Karena strategi macam apa Pak? Strategi macam apa? Kalau punya utang di masa sulit ya susah gitu. Iya betul. Mau gimana? Masya Allah. Pelajaran banget. Defaultnya pengusaha tuh biasanya itu, kalau mau besar harus berani ngutang untuk membesarkan bisnis dan seterusnya. Jadi rasanya itu ya Kang ya. Sampai kemudian, nah itu kan kemudian lewat dari fase-fase itu sendiri juga, Masya Allah, itu 2 tahun loh Kang. Berarti kan fondasi fundamental keuangannya keren. Amin, amin. Bisa lewat tabungan lah gitu ya, simpanan dan seterusnya. Nah Kang, 2 yang terakhir kan tadi saya udah nyiapin 3 ya. 2 yang terakhir itu, 1 nanti yang terakhir banget beda pertanyaannya. 1, Kang Rijal tadi menyampaikan bahwa mau ngegas sebelumnya ketahan sama pandemi, terus mau ngegas lagi ketahan sama ntar dulu nih resesi. Memang Kang Rijal punya rencana apa sih ke depan? Jadi penasaran, ngegas teh nggak boleh bocor atau boleh? Ya cita-citanya ya Pak ya, tentunya ekspansi. Kami sudah menyiapkan, ditargetkan sampai 2030 itu setidaknya ada 3 yang seperti Cinunuk, yang besar, yang mantap, yang bisa ngejar catering gitu. Tapi ternyata disesuaikan lagi, kami tahun depan kami buka cabang 1. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Jadi ini ya malah akan makin tajam bahwa Ponyo itu juga tempat resepsi. Selain tempat makan yang tadi secara sederhana memenuhi kualifikasi minimum, makanannya kudu enak, servisnya kudu keren. Nah, tapi juga akan mengembangkan tuh memang sudah langsung defaultnya bahwa Ponyo itu identik dengan itu gitu ya. Masya Allah. Saya melihat memang dari core-nya ya. Kita setia gitu ya. Ada banyak ini Pak, ini juga ya opsi untuk kita bikin semacam yang lebih ekspres gitu ya, yang lebih simple, sederhana. Itu juga ada opsi yang kita juga ingin ke arah sana. Tapi ternyata ketika kita melihat dari marketnya dulu, kan kita ambil dari marketnya dulu ya. Daripada kita coba bertarung di online market atau di online order yang terlalu banyak gitu di sana substitusi produknya. Sekarang melihat dari ini dine in, ini catering pernikahan, ini menjadi agak blue ocean gitu. Nah, kami melihat ini yang potensi. Masya Allah. Kang, nyelip nih sebelum pertanyaan terakhir. Kalau saya termasuk yang juga tidak suka dan nggak mau mengumbar omset. Nah, jadi pertanyaannya saya ubah. Dulu waktu masih stagnan gitu ya, belum info, belum melakukan perubahan-perubahan, masih stagnan dibandingkan dengan sekarang nih.
omsetnya itu berapa kali lipat sih, Kang? Saya nggak nanya besaran loh, itu tabu biasanya gitu. Tapi berapa kali lipat kan boleh gitu. Berarti kalau gimana? 1, 2, ya 3-4 kali lah. Masya Allah, tapi itu pisan. Iya, dalam kondisi lagi itulah gitu ya, lagi riuh gitu kan. Nah, 3-4 dahsyat. Nah, terakhir Kang, ini kan saya lihat nih Kang, lagi bangun masjid besar gitu ya. Bangun masjid besar ini memang sudah direncanakan sama founder sejak dulu, atau bagian dari Kang Rijal sendiri mewujudkan visi misinya keluarga founder untuk syiar kebaikan yang besar itu. Apa sih Kang yang melatar belakangi? Kan masjid sudah ada di depan yang ya lumayan lah gitu, nggak kecil-kecil banget. Jadi fasilitas sudah dipenuhi juga, tapi di lahan yang besar yang mungkin kalau orang lain tuh mikir, tambah fasilitas apa supaya ke bisnisnya makin besar. Ini malah bikin masjid yang gede. Apa Kang yang jadi latar belakangnya Kang? Biar kita nih belajar nih semua nih, semangat. Ini masjid ini malah idenya dari para orang tua gitu ya. Masya Allah. Bukan dari saya Pak. Saya ngikut aja, saya bantu aja. Saya pun juga hanya sebagai ya ini desainnya kayaknya bagus begini dan seterusnya. Tapi keinginan masjid itu, dorongannya, gasnya itu malah para orang tua kami, keluarga besar generasi kedua, melihat bahwa masjid ini ya gitu Pak, bukan restoran yang punya masjid, tapi masjid yang salah satunya bermanfaat lewat restoran. Karena ini sebetulnya kan kalau kita bicara di layout, ini masjid ini jadi di tengah-tengah. Iya betul, jadi sentral. Kan kalau orang memikirnya, tengah itu kan strategis banget itu. Iya. Ini malah jadi sentral dan bukan tempat tanda kutip ya, untuk menghasilkan uang untuk pengembangan bisnis. Ya. Jadi sekolah awalnya kan membutuhkan semacam tempat jamaah bersama gitu ya, yang betul-betul bisa tersentralisir. Ya tempatnya adalah masjid. Dan masjid juga kami di sini ya akhirnya jadi kebutuhan masyarakat juga. Jadi ya open ya. Ya, ini terbuka Pak. Ini kita nggak pernah di gerbang atau maksudnya nggak pernah ditutup gitu pagar itu selama kita operasional, selama kita buka, kecuali malam ya. Jadi ya masjid ini jadi fasilitas masyarakat, jadi kebermanfaatan untuk masyarakat. Masya Allah, Kang. Aduh, ini asik banget ngobrolnya. Saya banyak banget dapat insight. Jadi ada beberapa insight yang saya juga baru ya. Kita sering ngobrol, tapi saya masa sih Pak? Bener Kang, bener. Jadi keren lah. Saya termasuk orang yang sangat bersemangat ketika kemudian ada sahabat seperti Kang Rijal ini yang juga ikut ngelihat gitu prosesnya itu seperti apa. Nah ini jadi sangat menarik buat kita ya, buat saya sendiri dan buat nanti sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, bahwa Masya Allah ada keberkahan. Ini satu bahwa ketika kemudian kita itu fokusnya kepada rahasia langit tanda kutip ya, Quran, Sunnah Nabi itu seperti apa, bahwa ada keberkahan ketika kita itu taat sama Allah, berusaha untuk mensyiarkan gitu ya, nurut sama orang tua, cari berkahnya, cari ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Itu ternyata efeknya omset 4 kali lipat itu bukan sesuatu lagi, itu dahsyat banget. Itu langka, sekarang tuh langka sekali. Nah di zaman kayak gini ya, maksudnya bisnis kuliner juga banyak yang tutup, banyak yang cuma bertahan hidup saja, tapi ini bisa sampai seperti itu. Nah apalagi kemudian juga yang kedua saya juga menangkap Kang, di Ponyo ini generasi-generasi yang mewarisi itu tidak lantas kemudian menonjolkan keakuan, tapi mereka tetap mewarisi nilai-nilai yang sudah dititipkan oleh orang tuanya, pendahulunya, foundernya, segala macam. Kesederhanaan, low profile, kemudian fokusnya adalah kepada kemaslahatan apa dan seterusnya, bukan kepada saatnya ini saya unjuk gigi misalkan gitu ya. Saya lagi dipercaya, saya akan buktikan, bukan seperti itu, tapi justru malah mengejar itu. Nah yang ketiga kemudian
ini juga Masya Allah ya, tentu banyak yang lain, tapi paling enggak 3 dulu lah. Di obrolan ini kita bisa menangkap satu pelajaran yang luar biasa, bahwa bisnis is not about money saja gitu. Justru malah value yang kemudian dia mendrive di bisnis ini mau dibawa kemana. Jadi value-nya dulu yang itu kuat. Nah tadi sudah diceritakan, di tengah bisnis lagi keren, justru malah sekolah. Itu kan saya yakin banget, karena saya juga bikin sekolah kan. Di awal-awal tuh pasti biaya terus begitu. Betul. Jadi nggak mungkin langsung revenue segala macam. Apalagi saya lihat juga sekolahnya goals-nya itu memang syiar gitu ya. Jadi biar orang bisa menikmati belajar, bukan sekolah yang istilahnya ngambil duit untuk memperkaya para foundernya. Saya perhatikan begitu. Nah, dibuktikan dengan apa yang kemudian muncul sebagai sebuah simbol yang diagungkan dengan sangat keren. Ini udah kelihatan dari rangka-rangkanya nih. Udah mah gede, posisinya di tengah. Kemudian wah, Masya Allah, masjid, rumah Allah gitu. Jadi maaf ya, saya tahu rumah Kang Rijal, saya tahu juga ayahnya Kang Rijal gitu ya, aktif juga di masjid dan seterusnya. Enggak kemudian ngegedein rumah sebagaimana pada umumnya pengusaha yang sukses berlipat-lipat omset, bangun rumah gede keren-keren, dan bukan tidak boleh ya, tapi justru didahulukan masjid. Dan tadi kalimat penutupnya itu keren banget, bahwa ingin mensyiarkan nih masjid ini kemudian bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang kemudian lewat bisnis, lewat pendidikan dan segala macam. Jadi masjid yang mendrive, masjid yang kemudian menjadi pengarahnya, tanda kutip ya, menjaga misi, visi misi dari foundernya selalu dikaitkan dengan apa yang Allah titipkan, dengan simbol tanda kutip ya, mendirikan masjid rumah Allah, Masya Allah, sebelum rumah di surga insya Allah. Amin, amin. Jadi sahabat-sahabat semua, saya sebenarnya asik banget pengen terus, tapi kan ini sudah mesti disudahi. Pelajaran saya yakin banget teman-teman sahabat semua banyak sekali mendapatkan pelajaran dari apa yang kemudian didapatkan ya dari sahabat kita Kang Rijal. Pelajaran bagaimana Ponyo sampai dengan generasi ketiga itu justru semakin keren, semakin berkualitas, semakin berkembang dengan sangat baik. Kita doakan sahabat semua bahwa Ponyo ini insya Allah Allah izinkan dan bahkan Allah bantu, Allah kuatkan menjadi bisnis yang dimiliki oleh Muslim, sahabat kita Kang Rijal, keluarganya, sebagai bisnis yang dia mensyiarkan sebagaimana kaidah ataupun juga semestinya Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, dan Islam itu sendiri memberikan contoh dengan sesuatu yang bisa dilihat, keteladanan. Jadi oh iya, kalau Muslim bisnis tuh dengan konsisten menggunakan nilai-nilai yang mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi bisnis yang berkah, besar dan berkah, kemanfaatannya. Nggak punya utang, coba bayangin, nggak punya utang loh, kemudian udah siap juga mau mengembangkan berikutnya, dan saya yakin juga tidak pakai utang kan rencananya. Amin. Nah, kemudian syiarnya juga nggak berhenti, ada sekolah, pendidikannya, yayasan, ada masjid untuk juga memfasilitasi masyarakat dan seterusnya. Nah, ini contoh nyata yang kemudian kalau kita tidak mengambil pelajaran rugi banget. Karena apa? Guru yang terbaik itu adalah pengalaman orang lain. Sudah terbukti kok, sudah terbukti ketika seorang muslim itu melakukan yang terbaik sebagai hamba Allah, lalu ikhtiarnya juga profesional, sebaik-baiknya dilakukan, lalu dia tawadu, tidak membawa ego dan kesombongan dirinya, kemudian fokus kepada visi misi kebaikan, Masya Allah, itu mengundang pertolongan Allah yang luar biasa. Insya Allah sahabat, sampai sini dulu pertemuan dan perjumpaan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan pengusaha-pengusaha muslim lain yang tidak kalah serunya, insya Allah tidak kalah pelajarannya, dan mungkin malah memperkaya hasanah, sehingga kita punya pilihan model-model, saya mau model itu deh, dan semuanya sama, ujung-ujungnya tidak beda. Model yang mengundang keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, model yang kemudian berbagi kemaslahatan untuk umat masyarakat sebesar-besarnya insya Allah. Terima kasih, saya minta maaf kalau banyak salah-salah. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang hatur nuhun. Sami-sami.